Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur Rumah Sakit Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur yang tiada terkira kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, sebagai Rabb kita, sesembahan kita yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua sekalian. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat rasa aman, dan nikmat-nikmat yang lain yang mudah-mudahan itu semua semakin menunjang kualitas iman, takwa, dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, beserta para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu bukunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala yang berjudul Dhahiratu Dha'fil Iman, beliau menjelaskan ada beberapa kiat jamaah sekalian, ada beberapa perkara atau amalan yang dengannya keimanan seorang hamba insya Allah bisa stabil, bahkan bisa meningkat sehingga menjadikan kehidupannya lebih baik dan lebih bermakna. Di antara kiat-kiat sama sekalian untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama menurut beliau adalah dengan tadabburul Quran, mentadabburi Al-Quran Al-Karim. Al-Quran yang ada di rumah kita sama sekalian, yang ada di masjid, bahkan ada di gadget yang ada di tangan kita, aplikasi Al-Quran. Ternyata ketika kita lebih dekat dengan Al-Quran tersebut, dalam artian kita mengimaninya, kita berusaha banyak membacanya, kita berusaha mentadabburinya, ternyata di balik tadabbur tersebut terdapat penguatan nilai-nilai keimanan. Kita tahu dahulu Al-Quran Al-Karim diturunkan dalam masa yang cukup panjang, yaitu dalam waktu 23 tahun lamanya. Nah, sekarang di hadapan kita sudah semuanya termaktub, tercatat, tertulis dalam mushaf, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, yang semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan banyak hal jamaah sekalian. Di antaranya yang pertama tentang prinsip-prinsip akidah, tentang hukum-hukum syariat, tentang adab, tentang muamalah, tentang kisah para nabi dan rasul, tentang umat-umat terdahulu, dan sebagainya. Ketika seorang mukmin dan mukminah merenungkan, mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, maka diharapkan akan banyak meningkat kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua jemaah sekalian, atau kiat yang kedua, kata beliau, istisharu 'azamatillah. Itu hendaknya seorang hamba merasakan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Allah Maha ada, Allah Subhanahu wa taala ada jemaah sekalian, Dia Maha berkuasa, Dia Maha agung. Itu dalam Asmaul Husna disebutkan di antaranya Allah Al-Khaliq, Al-Azim, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Quddus, As-Salam, dan nama-nama Allah yang maha indah lainnya kita rasakan dalam diri kita Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Di antara ayat yang berkaitan dengan hal ini, satu di antaranya dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Dan mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, padahal bumi, seluruh dari bumi ini semua jemaah sekalian, semua di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dan langit-langit digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bumi yang begitu luas, begitu indah jemaah sekalian, yang begitu besar bumi ini ternyata sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya tunduk kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Langit yang begitu luas, semuanya di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Dalam sholat, hal ini tercermin jemaah sekalian, bagaimana kita merendahkan diri kita di hadapan Sang Khaliq. Kita bersujud, kita letakkan dahi kita, muka kita yang berada
pada diri kita yang paling mulia kita letakkan di tempat yang paling dasar sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengakuan kita bahwasanya Dia adalah yang Maha Agung. Di antara bacaan rukuk subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang Maha Agung, dan dengan memujinya. Nah, perasaan semacam ini jemaah sekalian membangkitkan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaatnya sangat banyak sekali, di antaranya menguatkan iman itu sendiri. Kemudian yang kedua, menjadikan seorang hamba terkendali dirinya. Insya Allah akan tereng dirinya, terkendali daripada melakukan sesuatu yang sifatnya melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau menerjang sesuatu yang sifatnya diharamkan. Karena dia merasa ada yang Maha Agung di dalam hidup ini, Dialah Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Ini sebabnya kedua, jemaah sekalian. Sebab yang ketiga, kata beliau, talabul ilmi asy-syar'i, yaitu mencari ilmu yang syar'i. Maksudnya mencari ilmu agama. Ilmu apapun kita tuntut, kita dalami, jemaah sekalian, terutamanya lagi ilmu agama. Nah, ilmu agama ini pentingnya atau urgensinya agar kita mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama kita, minimalnya sesuatu yang sifatnya fondasi. Nomor satunya rukun Islam, nomor duanya rukun iman. Nah, ini harus kita tahu jemaah sekalian dan kita dalami, kita maknai, kita pelajari agar kita berada di atas basirah tentang agama kita. Cara menuntut ilmu syar'i jemaah sekalian diantaranya dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, mendengarkan tausiah, nasihat yang di situ disampaikan tentang agama Islam ini, maka insya Allah ini akan menambah kualitas pemahaman kita terhadap agama Islam, dan ini terus kita lakukan sampai akhir hayat kita nanti. Yang keempat jemaah sekalian, kata beliau, luzumu hilaqi adzikr, melazimi halaqah dzikir. Artinya ketika seorang mukminah berada di dalam halaqah dzikir, baik itu di dalam masjid jemaah sekalian, di dalam majelis ilmu, di mana di situ banyak orang yang baca Al-Qur'an, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini suasana imani yang dengannya seorang hamba insyaallah diharapkan bertambah kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata lingkungan sangat mempengaruhi. Di mana kita berada, apa yang ada di sekitar kita mempengaruhi diri kita. Nah, ketika kita berada di tempat yang baik, di halaqah dzikir sama sekalian, ini insya Allah menunjang, menguatkan diri kita di dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kelima jemaah sekalian, kata beliau, al-istighfaru minal a'malis sholihah, memperbanyak amal-amal sholih. Nah, apa hubungannya sama sekalian? Orang yang memperbanyak amal solihnya, maka ibaratnya tanaman itu dia sirami setiap harinya. Nah, dengan menyirami tanaman tersebut, tanaman tadi akan tumbuh dengan baik. Nah, amal solih ini merupakan sesuatu yang dengannya disiram keimanan tadi, sehingga bisa menguat dan membesar di dalam hatinya, menjadi lebih maksimal imannya. Banyak sekali amal-amal solih yang bisa dilakukan seorang hamba. Di antaranya ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Yang wajib diantaranya kalau sholat 5 waktu. Yang sunnah diantaranya sholat tahajud, sholat duha, dan sholat rawatib yang muakkadah. Puasa yang wajib ada Ramadan, yang sunnah banyak sekali diantaranya puasa di hari Senin dan juga Kamis, termasuk juga puasa 3 hari di setiap bulannya. Termasuk juga diantara amal soleh perbuatan kita berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada sesama, membaca Al-Quran, zikir kepada Allah, dan amal-amal lainnya. Ada yang sifatnya lisan, ada yang sifatnya anggota badan, ada yang sifatnya harta, ini tercermin di dalam infak, sedekah dan zakatnya. Ada yang sifatnya bersafar, yaitu menunaikan umrah dan haji. Banyak sekali ragam amal soleh yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Seseorang yang mengisi hidupnya dengan amal soleh, maka diharapkan akan bisa menguat dan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikecualikan di dalam surah Al-Asr, bahwasanya manusia merugi kecuali 4 golongan. Yang pertama, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, lalu tambah wa tawasau bil haq, mereka saling memberikan wasiat terhadap kebaikan, kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan mereka saling mewasiatkan terhadap kesabaran. Yang terakhir sama sekalian, di antara kiat untuk menguatkan keimanan dari kiat-kiat yang beliau sampaikan, di antaranya al-khawfu min su'il khatimah. Maksudnya seorang hamba hendaknya khawatir, takut kalau akhir kehidupannya itu tidak baik, akhir kehidupannya su'ul khatimah.
Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau orang itu akhirnya su'ul khatimah, maka dikhawatirkan sengsara hidupnya di akhir nanti. Nah, supaya kita meraih husnul khatimah, akhir yang baik, maka hendaknya kita pandai memanfaatkan kehidupan dunia yang sebentar ini dengan banyak bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita banyak takarrub, ya banyak meningkatkan iman, amal soleh, maka diharapkan waktu malaikat maut datang, kita dalam keadaan kebaikan. Ya, disebutkan oleh para ulama di antara tanda-tanda husnul khatimah, di antaranya hamba tersebut dimudahkan mengucap kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, dia dalam keadaan beramal soleh, dan sholat, sedang baca Al-Quran, sedang berpuasa, sedang sedekah. Lalu malaikat datang kepadanya, ini insya Allah termasuk ciri bahwasanya dia dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa kiat yang beliau sampaikan dari banyak kiat di dalam kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan diri kita di atas iman, meneguhkan keistiqomahan kita di atas amal soleh sampai akhir hayat kita. Dan kita juga doakan saudara kita siapapun yang sedang diuji dengan sakit, jemaah sekalian, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran, karena di masa diberikan ujian berupa sakit misalnya, seseorang bersabar, maka insya Allah di situ ada nilai-nilai maghfirah yang didapatkan, ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Ustaz Mahmud. Al-Quran itu bukan begitu atau jauh banget.